Sunulers, apa kabar? Jumpa lagi bareng Sela, masih di sunul.com 100% sepak bola. Khusus untuk hari ini, Sela akan bagiin info menarik seputar profil tim yang siap tampil di Piala Dunia 2014. Dan langsung aja, profil pertama kita datang dari tuan rumah, Brazil. Siapa yang tidak mengenal tim Samba Brazil? Menjadi satu-satunya tim yang pernah menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, A Seleção juga dikenal sebagai salah satu tim yang tidak pernah sekalipun absen dari ajang sepak bola terakbar di dunia tersebut. Bila melihat ke belakang, prestasi Brazil sebagai tim juara memang sempat menurun usai menjuarai Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang. Bahkan peringkat A Seleção sempat terpuruk hingga peringkat ke-22 dunia berdasarkan daftar ranking dari Federasi Sepak Bola Dunia FIFA. Dalam 2 Piala Dunia terakhir, Brazil juga sering kehilangan momentum, yakni dengan selalu tersisih di babak perempat final setelah takluk dari wakil Eropa, Prancis, dan Belanda. Padahal sebagian besar tim inti A Seleção saat itu banyak merumput di dataran Eropa dan sukses menjadi pemain bintang di klubnya masing-masing. Namun dengan kembalinya sang manajer Luiz Felipe Scolari, Brazil mampu mencapai titik kebangkitannya dengan meraih 13 kemenangan dari 14 laga yang dijalaninya. Bahkan pada Piala Konfederasi kemarin, tim Samba tampil mengesankan dengan keluar sebagai jawara dalam kompetisi tersebut. Akan mengandalkan sosok Neymar di lini depan yang sejauh ini telah mengemas 30 gol dari 47 penampilannya, Scolari juga siap mempercayakan barisan pertahanan Brazil di tangan sang kapten Thiago Silva. Ditambah dengan pengalaman Julio Cesar dalam mengawal mistar gawang, tentu sudah bisa ditebak seberapa solidnya barisan pertahanan tim Samba pada Piala Dunia tahun ini. Menjadi tuan rumah, Brazil tentunya memiliki tekanan yang besar daripada pendukungnya yang amat mengharapkan A Seleção menjadi juara. Belum lagi dengan adanya kutukan bahwa tim yang menjuarai Piala Konfederasi biasanya akan selalu gagal di Piala Dunia. Misi berat tentunya tengah diemban oleh Scolari untuk mengantar Brazil menjadi juara di negaranya sendiri. Sama-sama wakil dari benua Amerika, Meksiko yang sempat tampil kurang meyakinkan di babak kualifikasi Piala Dunia, kini bersiap menyambut laganya di Brazil pada bulan Juni mendatang. Setelah berpartisipasi dalam ajang Piala Dunia sebanyak 14 kali, Meksiko menjalani babak kualifikasi Piala Dunia dengan kurang meyakinkan. Bahkan akibat menurunnya performa tim, Jose Manuel de la Torre terpaksa dilengsarkan dari kursi kepelatihan tim berjulukan El Tri tersebut. Sempat ditangani oleh Victor Manuel Vucetich, Meksiko akhirnya memastikan tiketnya ke Brazil usai tampil gemilang di babak playoff saat dibesut oleh Miguel Herrera. Kemenangan agregat 9-3 atas New Zealand dinilai sebagai titik kebangkitan bagi El Tri dalam menyambut Piala Dunia 2014. Sejauh ini, pencapaian terbaik Meksiko dalam 5 penampilan terakhirnya di Piala Dunia adalah mencapai babak 16 besar pada tahun 2006 dan 2010. Namun ironisnya, mereka selalu ditaklukkan oleh Argentina. Kini, dengan berbekal motivasi baru, El Tri yang akan mengandalkan para bintangnya tentu siap memberi kejutan bagi para lawan-lawannya di grup A. Sebut saja nama-nama seperti Javier Hernandez, Andrés Guardado, dan Giovanni Dos Santos yang telah cukup lama melintang di dataran Eropa. Ditambah dengan munculnya bintang-bintang muda baru lainnya seperti Oriber Peralta, Raúl Jiménez, dan Carlos Pena, El Tri pastinya akan siap memulai era barunya di Piala Dunia kali ini. Tampil sebagai salah satu wakil benua Eropa di grup A, Kroasia dihadapkan pada misi penting untuk mengembalikan kejayaan negaranya di Piala Dunia 2014. Langsung aja, ini profilnya. Kroasia mengawali penampilannya di Piala Dunia dengan tampil impresif di tahun 1998. Lolos dari fase grup sebagai runner-up, tim berjulukan The Balkan ini mampu membuat kejutan ketika membantai raksasa Jerman dengan skor 0-3. Meski akhirnya takluk di tangan Prancis pada babak semifinal, Kroasia mampu merebut posisi juara ketiga di Piala Dunia tersebut usai menaklukkan The Oranje Belanda 2-1. Namun sayang, seiring ajang Piala Dunia tahun itu berakhir,
prestasi tim dari negara pecahan Uni Soviet tersebut tidak berlanjut pada kompetisi selanjutnya. Gagal lolos dari fase grup pada Piala Dunia 2002 dan 2006, Kroasia menandai titik terendah prestasinya ketika tidak lolos ke Piala Dunia pada 2010 yang lalu. Kini dengan ditunjuknya Niko Kovac sebagai pengganti dari Igor Stimac yang mengundurkan diri dari kursi kepelatihan, Kroasia mampu memastikan satu tiketnya ke Brazil usai menang atas Islandia di babak kualifikasi Piala Dunia Eropa. Berbekal pengalaman sang pelatih yang pernah mengurus timnas U21 Kroasia, Niko Kovac yang juga mantan pesepak bola di Bundesliga tentunya siap mengembalikan era keemasan The Balkan pada tahun 90-an. Kehadiran sosok playmaker berbakat seperti Luka Modric yang tengah membela Real Madrid tentu siap menjadi tumpuan bagi tim dalam mengatur serangan ke barisan pertahanan lawan. Tentunya dengan sosok striker The Bavarians Mario Mandzukic yang musim ini mengemas 18 gol dalam penampilannya di Bundesliga, bukanlah hal yang sulit bagi sang striker dalam menebar ancaman bagi lawan-lawan yang dihadapinya di grup A seperti Brazil, Kamerun, dan Meksiko. Meski tidak menjadi tim unggulan, Kamerun tetap memiliki rasa optimisme yang besar di grup A. Bermodalkan sejumlah pengalaman dari punggawanya di Eropa, bukan tidak mungkin The Lions akan menjadi ancaman bagi para pesaingnya. Timnas Kamerun merupakan salah satu wakil benua Afrika yang pernah mengejutkan dunia melalui penampilannya di Piala Dunia 1982. Meski gagal lolos dari fase grup, tim berjulukan The Lions ini berhasil membawa prestasi sebagai tim yang tak terkalahkan. 8 tahun kemudian, Kamerun mencatatkan prestasi paling mengesankan mereka di ajang Piala Dunia dengan mencapai babak perempat final. Bersama striker veteran andalannya Roger Milla, Kamerun mampu tampil gemilang dengan keluar sebagai juara grup sebelum akhirnya takluk 3-2 dari tangan Inggris pada babak perpanjangan waktu. Sayangnya, semenjak itu Kamerun tidak mampu mengulangi prestasi gemilangnya setelah selalu gagal lolos dari babak penyisihan grup di 4 Piala Dunia terakhir yang mereka ikuti. Meski demikian, rasa optimisme tinggi tetap dipupuk oleh skuad asuhan Volker Finke ini yang menjalani babak kualifikasinya dengan cukup baik. Berbekal striker berpengalaman sekaligus kapten tim, Samuel Eto'o yang lama merumput di klub-klub besar Eropa, Kamerun juga memiliki sosok pemain andalan lainnya di barisan pertahanan. Sebut saja nama seperti Nicolas N'Kolo, Benoit Assou Ekoto, dan Aurelien Tchouameni yang performanya telah teruji sebagai penjaga pertahanan tim. Di barisan tengah ada sosok Alex Song, Jean Macoun, dan Stefan Bia yang menjadi pelengkap dalam kekuatan timnas Kamerun yang tergabung dalam grup A di Piala Dunia 2014. So Sundulers, itu dia beberapa profil tim yang masuk ke Piala Dunia 2014. Dan gak terasa sekarang kita udah di penghujung acara nih. Tapi sebelum berpisah, Sela pengen ingetin kalian untuk cek terus sundul.com 100% sepak bola dan ikutin kuis tebak skornya yang ada di Twitter. Kalau gitu, saya Sela undur diri dulu ya. See you later. Dadah!